Gini gak? Iya gini gak? 05 kan? Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Rabu 19 November 2025 dimulai. Perkara pidana registrasi nomor 412/pidana kasus /2025/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa 1 bernama lengkap Mas Agung Priantoro yang juga dikenal dengan sebutan Agung dituduh melakukan kejahatan penyuapan terhadap mantan hakim. Terdakwa 2 Gerson Leona dikenal dengan sebutan Gerson yang dituduh melakukan kejahatan menerima penyuapan. Kepada terdakwa, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan para saksi diharapkan segera memasuki ruangan persidangan dan menempati posisi yang telah disediakan. Baik, sebelum persidangan resmi dimulai, perkenankanlah saya untuk menyampaikan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau tindakan yang dapat mengganggu selama persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan meledak, maupun benda yang dapat mengganggu keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. 7. Rekam suara atau rekaman video harus meminta izin kepada hakim ketua siapapun dari sidang peradilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat dan tidak menanti tata tertib dari persidangan, dan setelah tim ketua sidang memberikan peringatan masih telah melanggar, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ruang sidang dan tidak mengurangi kemungkinan akan dilakukan penuntutan terhadap pelanggar. Demikian tata tertib persidangan disampaikan. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadir dimohon untuk berdiri. Kepada para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, lagi Maha Penyayang, atas dasar keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 November tahun 2025 untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan nomor register 412/pidana-kasus/2025/Pengadilan-Jakarta-Pusat secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa silakan untuk memasuki ruang persidangan.
Silakan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabar saudara-saudari sekalian? Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tentunya untuk mengikuti persidangan yang akan berlangsung pada hari ini. Mudah-mudahan kondisi yang berikut ini, persidangan hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Dan semoga kebenaran beserta keadilan dapat terungkap dalam persidangan hari ini. Untuk itu, demi kelancaran persidangan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Semoga dengan ini rangkaian proses persidangan kali ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah kita sediakan. Selanjutnya kepada tim kuasa hukum, silakan untuk menunjukkan surat kuasa serta legitimasi berupa kartu advokat yang sah. Dengan hormat yang mulia, kami tim advokat dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Nasional berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh klien kami beserta kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku. Baik, surat kuasa serta kartu advokat dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan. Silakan untuk penasihat hukum kembali ke tempat. Selanjutnya, kepada jaksa penuntut umum, silakan untuk menunjukkan surat perintah penugasan dalam pidana kali ini. Dengan hormat yang mulia, perkenan nama saya untuk memperkenalkan diri. Saya jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk berdasarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum nomor 412 PID-S-2025 Pengadilan Negeri Titik Jakarta Titik Pusat yang pada tanggal 1 Desember 2025 telah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Baik, surat penugasan dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan. Silakan untuk jaksa kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, dengan itu verifikasi kuasa serta kewenangan telah selesai. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Saudara terdakwa, mohon bangkit untuk verifikasi identitas Anda. Pemeriksaan dimulai dari terdakwa 1. Kepada terdakwa 1, tolong sebutkan nama lengkap Anda. Nama saya Hamzah Budianto, biasa orang memanggil saya Amin. Apakah benar saudara Mas Agung berumur 54 tahun? Benar. Apakah benar saudara Mas Agung lahir di Pekalongan pada tanggal 29 Juli tahun 1971? Benar. Dan tolong sebutkan alamat lengkap Anda. Nama saya Abdul Sungkanye, masuk wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana dengan kerjaan Anda, keluarga negara Anda, dan agama Anda? Saya beragama Islam, pekerjaan saya sebagai anggota DPD, dan saya beragama sebagai Muslim. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke terdakwa 2. Terdakwa 2, saudara Gerson Leonel. Apakah benar saudara lahir pada tanggal 13 Maret tahun 1970 dan berumur 55 tahun serta lahir di Desa Malangsari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sekaligus memiliki agama Kristen Protestan,
memiliki kewarganegaraan Indonesia, serta pernah menjabat sebagai ketua hakim yang menangani kasus pembulian yang dilaporkan oleh saudara Ibnu pada tanggal 24 Oktober tahun 2025? Apakah terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti rangkaian proses persidangan hari ini? Data tersebut telah sesuai dengan berkas yang ada. Kepada kedua terdakwa silakan untuk duduk kembali. Sekarang giliran jaksa penuntut umum, silakan untuk membacakan dakwaan kepada terdakwa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan yang mulia. Perkenankan saya untuk membacakan surat dakwaan yang telah disiapkan. Bahwa terdakwa 1, Mas Agung, pejabat tinggi daerah pada tanggal 24 Oktober 2025 telah memberikan uang sebesar 1.500.000.000 kepada terdakwa 2, Gerson, yang saat itu menjabat sebagai hakim anggota 1 dalam perkara perlindungan dengan terdakwa Aditya, anak kandung terdakwa 1. Pemberian tersebut bertujuan untuk mempengaruhi putusan agar vonis terhadap anaknya seringan mungkin. Perbuatan ini diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (JO), pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Kepada terdakwa, apakah sudah memahami isi dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Izin yang mulia, klien kami sudah memahami substansi dakwaan dan siap untuk mengikuti seluruh proses persidangan. Baik, karena terdakwa telah memahami isi dakwaan tersebut, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Saudara terdakwa, bagaimana sikap saudara telah mendengarkan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Izin yang mulia, saya mengakui memang saya telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan. Tapi saya melakukan itu karena keadaan yang sangat mendorong saya. Saya sebagai seorang ayah pasti akan melakukan apapun untuk anak saya. Terlebih dia adalah salah satunya saya dengan saya berdua. Izin yang mulia, klien kami memang mengakui perbuatannya, tetapi kami tolong agar faktor yang mendorongnya juga dapat dilibatkan dalam persidangan ini. Baik, apa yang dicatat, tapi selesai dari hukum harus tetap adil dan kondisi. Baik, untuk kedua terdakwa silakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Selanjutnya, waktunya kesaksian. Untuk panitera silakan panggil para saksi untuk disumpah terlebih dahulu sebelum mengucapkan kesaksiannya. Saudara Ibnu Jamil sebagai saksi pertama, Saudari Dini Amelia sebagai saksi kedua, dan Saudari Puji Alexandrika sebagai saksi ketiga. Mohon maju ke depan untuk mengucapkan sumpah bersama-sama. Saudara saksi, apakah bersedia saudara bersumpah sebelum mengucapkan kesaksian yang Anda miliki? Bersedia ya, mulia. Silakan untuk saudara dan saudari saksi ulangi kata-kata yang saya ucapkan. Demi Tuhan yang Maha Esa, Demi Tuhan yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
Pusat. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jaya Dharma. Saya merupakan salah satu penerima dan penerima beasiswa di universitas tersebut. Saya sebagai korban perundungan dari saudara Aditya Hilang dan Tilain, anak dari Bapak Besari. Baik Yang Mulia, izinkan saya untuk berbicara. Silakan. Saudara Ibu, apa yang saudara rasakan ketika mengetahui pelaku mendapatkan hukuman yang ringan? Izin Yang Mulia, saya kecewa Yang Mulia. Saya rasa hukum hanya berpihak pada orang yang beruang dan juga memiliki latar belakang dan pengaruh besar bagi orang kecil seperti saya. Izin Yang Mulia, saya keberatan. Pernyataan itu menggiring opini publik. Keberatan dicatat. Untuk jaksa silakan bawa saksi ke hal yang saksi alami secara langsung. Baik Yang Mulia, saudara Ibu, apakah saudara pernah mendengar dugaan pemberian uang dalam hal perkara itu? Izin Yang Mulia, saya mendengar setelah putusan katanya ada uang yang mengalir. Izin Yang Mulia, saudara Ibu, apakah Anda melihat secara langsung transaksi antara terdakwa 1 dengan terdakwa 2? Izin Yang Mulia, saya tidak melihat secara langsung. Baik, terima kasih atas keterangannya. Baik, terima kasih atas keterangannya dari saudara Ibu. Mari kita lanjutkan ke saksi yang kedua. Saksi yang kedua, tolong sebutkan identitas lengkap Anda. Baik Yang Mulia, nama saya Dunia Amelia. Saya lahir di Karawang tanggal 29 Maret 1995. Saya berusia 30 tahun. Saya beragama Islam dengan kewarganegaraan Indonesia. Saya bekerja sebagai pegawai bank yang menangani kasus rekening atas terdakwa Messi. Izin Yang Mulia,
Mas Agung Priantoro hanya seorang ayah yang takut dan emosional. Tindakan spontan bukan berarti tindak pidana. Izin yang mulia, spontan transfer dana sebesar itu dilakukan 2 kali disertai pesan harap hubungannya tidak berat. Itu bukti kesengajaan saudara, bukan spontanitas. Cukup, untuk keberatan akan dicatat. Silakan lanjutkan. Izin yang mulia, kami juga keberatan terhadap bukti pesan surat tersebut. Pesan itu belum diverifikasi secara digital, belum sah untuk dijadikan bukti. Izin yang mulia, saudara saksi ini dari lembaga resmi saudara pengacara, hasilnya itu sah selama belum dibantah oleh bukti lain. Izin yang mulia, tapi saksi tidak hadir saat percakapan itu terjadi. Bukankah itu hearsay? Izin yang mulia, Komisi Yudisial itu memiliki data penyitaan dari operator. Data itu otentik dan disahkan dari lembaga investigasi resmi. Cukup, untuk pernyataan dicatat oleh panitera. Silakan untuk dilanjutkan. Izin yang mulia, kami juga ingin menegaskan tidak ada saksi yang melihat adanya langsung suap. Semua hanya dugaan, interpretasi, dan asumsi. Klien kami, Mas Agung, hanya seorang ayah yang ingin anaknya dan tidak memberi keadilan. Izin yang mulia, menolong anaknya dengan uang 1,500 juta di hari sebelum putusan. Kalau itu bukan suap, lalu apa namanya? Izin yang mulia, jaksa terlalu banyak berspekulasi. Hakim Pearson adalah korban keadaan dijebak, ditekan, dipermalukan publik. Izin yang mulia, korban yang menerima uang dari pihak yang berperkara. Ini hukum, bukan drama air mata, saudara. Cukup, untuk semua pernyataan
pidana kasus /2025/Pengadilan-Jakarta-Pusat dinyatakan dibuka kembali setelah majelis hakim bermusyawarah. Untuk para pihak, apakah sudah siap mendengarkan putusan yang kita rundingkan? Siap, Yang Mulia. Baik, terdakwa dan jaksa penuntut umum silakan untuk berdiri. Setelah memeriksa seluruh fakta persidangan, mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta mempertimbangkan tuntutan dari jaksa dan pembelaan dari penasihat umum, Majelis Hakim memutuskan serta mengadili. Yang pertama, terdakwa 1, Saudara Mas Agung Priantoro, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap kepada Saudara Gerson sebagai pejabat publik. Yang kedua, kepada terdakwa 2, Saudara Gerson Leonel, terbukti menerima suap dalam kapasitasnya sebagai hakim ketua dengan disebut pejabat publik. Selanjutnya, yang ketiga, kepada terdakwa 1, Saudara Mas Agung Priantoro, dinyatakan pidana penjara selama 7 tahun dengan diikuti denda berjumlah 300 juta rupiah. Yang kedua, Saudara terdakwa 2, Saudara Gerson, ditindak pidana penjara selama 9 tahun dengan denda berjumlah 500 juta rupiah dengan pencabutan hak sebagai pejabat publik. Kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum dipersilakan untuk duduk kembali. Apakah terdakwa sudah menerima putusan yang saya ucapkan atau akan mengajukan hukum banding? Saya menerima. Baik. Keadilan bukan barang dagangan. Sekali hakim menjual keadilan, maka seluruh hukum akan runtuh. Semoga putusan ini menjadikan kalian pembelajaran bahwa hakim tidak akan tunduk pada uang, jabatan, ataupun rasa takut. Semoga keluarga saudara-saudara dapat melewati masa-masa sulit ini dengan kaki yang lapang. Maka dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengadilan persidangan pada hari ini resmi telah selesai dan ditutup. Hakim ketua meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.